Baik teman-teman semuanya, akhir-akhir ini saya melihat ya beberapa teman-teman itu posting terkait dengan marketplace ya, terutama Shopee yang mungkin biayanya cukup tinggi ya, dan juga ada beberapa biaya-biaya lain yang harus dibayarkan apabila teman-teman mengikuti program tersebut, gitu ya. Nah, di sini nanti saya akan bahas sampai beberapa mungkin biaya, kemudian solusinya ya. Solusi ini juga teman-teman bisa pertimbangkan ya, apakah mau diambil atau tidak. Karena nanti saya akan jelaskan plus minusnya ya, jika tetap di marketplace atau mungkin jika menggunakan solusi yang saya tawarkan atau yang saya berikan gitu ya. Nah, jadi di sini saya melihat beberapa postingan teman-teman itu di grup Facebook ya yang mengatakan biayanya itu mungkin cukup tinggi ya. Bahkan mungkin sampai kalau di total ya mungkin dari harga jual itu bisa sampai 26% gitu ya karena menggunakan iklan atau free ongkir, voucher kupon dan seterusnya ya. Nah, biasanya sih ya memang seperti itu ya. Oke, jadi saya akan jelaskan dulu. Oh ya, ini juga saya cerita ya teman-teman. Ada temen tuh, dia jualan produk fashion di marketplace ya, di mana kata dia itu teman dia sekitar 22% ya dipotong dari harga jual. Nah ini ya. Jadi dia jualan produk fashion kalau nggak salah itu untuk apa ya sepatu-sepatu wanita gitu. Nah jadi ya ini dia potong kurang lebih 22% ya karena mengikuti beberapa program ya seperti gratis ongkir kalau tidak salah ya, kupon dan seterusnya, jadi dipotong gitu ya, kecuali mungkin tidak mengikuti program-program lain ya, itu mungkin hanya potongan biaya administratif dan per pesanan aja gitu, tapi kalau mengikut biaya lain ya akan semakin tinggi potongannya. Oke, jadi di sini teman-teman saya akan bahas ya terkait dengan. Mungkin ini secara singkat aja, teman-teman bisa cek ya yang lebih detail itu di YouTube ada ya pembahasan-pembahasannya. Jadi pertama itu biaya administratif ini bersifat wajib ya, kecuali kalau tidak salah ya untuk peraturan baru itu toko yang belum mencapai 50 pesanan gitu ya. Nah, itu biasanya tidak ada, seingat saya ya. Tetapi kalau yang sudah di atas ini, apalagi mungkin yang udah cukup levelnya cukup tinggi, itu ada ya. Nah, biayanya sih saya kurang ingat pasti teman-teman. Kalau nggak salah itu mulai 2,5% dan seterusnya ya. Tergantung dengan kategori produk ya. Karena akan dipotong berdasarkan kategori. Misalnya kategori apa ya fashion kalau tidak salah ya yang terbaru, elektronik dan seterusnya. Nah ini beda-beda ya potongannya. Kemudian akan juga dikurangi kalau teman-teman mengikuti program lainnya, misalnya seperti diskon atau yang lainnya ya. Nah gitu. Kemudian untuk Shopee Mall itu seingat saya juga berbeda biayanya kalau nggak salah sih lebih tinggi ya. Lebih tinggi dari toko biasa. Kalau tidak salah ya teman-teman. Kemudian ada biaya per pesanan. Ini juga seingat saya bersifat wajib ya. Di mana per pesanan akan dipotong 1.250. Nah lalu ada biaya lainnya juga yang teman-teman ikuti ya misalnya seperti free ongkir, promo ekstra, live Shopee, pre-order dan seterusnya. Ini sifatnya tidak wajib, tetapi kalau teman-teman mengikuti maka ini juga akan dapat potongan gitu ya. Akan dipotong lagi dari harga jual kita gitu ya. Harga yang kita uang yang kita terima itu dipotong lagi gitu ya. Nah, jadi memang agak ya mungkin sedikit apa ya, teman-teman harus menghitung ya harga jualnya itu berapa di marketplace sehingga ketika teman-teman menjual itu tidak boncos gitu ya. Jadi tidak. Misalnya teman-teman sudah menghitung nih semuanya ya, teman-teman akan mengikuti program apa saja, ditambah dengan biaya mandatori ya, yang bersifat wajib gitu ya. Nah, kira-kira teman-teman bakal boncos nggak gitu? Berbeda kalau teman-teman berjualan di toko offline ya, offline. Nah, toko offline ini apalagi mungkin teman-teman jualan di rumah, itu kan nggak ada biaya apa lagi. Nggak ada biaya-biaya lagi ya. Jadi misalnya teman-teman ingin mendapatkan laba 25.000, ya teman-teman cukup jual berapa harga modal plus harga laba, misalnya harga modalnya
25.000. Berarti kalau teman-teman ingin dapatkan laba 25.000, berarti cukup jual 50.000. Udah, gitu aja ya. Kan nggak ada biaya listrik, nggak ada biaya lainnya gitu. Nah, kalau teman-teman jualan di marketplace, maka harus menghitung semua yang sudah yang bersifat mandatori atau wajib ya. Kemudian program apa aja yang akan diikuti, gitu ya. Program apa aja yang diikuti. Nah, katakan aja ini dari program ini dan sesuai dengan kategori produk teman-teman, harganya katakan teman-teman bisa mendapat potongan sekitar 15.000, katakan ya. Berarti 15.000 ini adalah biaya yang harus teman-teman store atau yang sudah pasti dipotong Shopee atau marketplace lainnya ya. Kemudian plus harga modal, katakan harga modalnya 25.000. Nah, kemudian teman-teman ingin mendapatkan laba 25.000. Berarti paling tidak teman-teman harus jual berapa? Di harga ya mungkin sekitar 65 ribuan gitu ya. Nah, gini. Ini ya harga minimal yang harus teman-teman jual gitu. Jadi penghitungan ini teman-teman harus tepat gitu ya. Ini ya, kalau teman-teman ingin mendapatkan ini, kemudian ini harga modal dan ini harga administrasi. Nah, jadi seperti ini. Kalau teman-teman jualnya tetap di harga 50.000, ya berarti teman-teman akan semakin sedikit keuntungannya. Karena 25.000 ditambah 15 aja sudah 40.000 ya. Nah ini ya, 25 tambah 15 ini sudah 40. Kalau teman-teman hanya jual 50.000, ya berarti 50 dikurang 40. Teman-teman hanya akan mendapatkan laba sebesar 10.000. Yang harapannya tadi sampai 25.000 per pesanan. Nah gitu ya, jadi memang agak sedikit mungkin rumit gitu ya. Jadi harus diperhatikan untuk penghitungan ini. Oke. Nah, selanjutnya adalah saya akan coba buka deh perbandingan ya. Jadi di sini saya menyarankan sih teman-teman mungkin perlahan untuk mulai membuat web. Tentu web ini bukan jalan instan yang satu hari, satu minggu itu langsung dapat penjualan. Kecuali teman-teman adalah menjual di Shopee dan sudah memiliki pengikut di sosial media yang cukup banyak. Nah, teman-teman tinggal promokan aja di sosial medianya gitu ya, misalnya Instagram, TikTok atau yang lainnya. Untuk dialihkan ke website secara perlahan gitu. Bikin website juga sekarang sudah tidak sulit seperti dulu ya, teman-teman. Mungkin sekitar 5 sampai 7 tahun lalu itu sulit ya karena harus coding, harus sewa IT dan seterusnya. Sekarang cukup pakai WordPress misalnya itu sudah bisa gitu ya. Dan ini secara perlahan aja berjalan gitu teman-teman. Nggak harus semuanya dimigrasi secara langsung ke ke website gitu ya. Dan teman-teman tetap jualan di Shopee juga sambil membentuk personal branding. Nah, ini menurut saya adalah beberapa kelebihan dan kekurangannya ya. Kita coba bahas ya. Baik teman-teman mau ambil di tetap jualan di marketplace atau di website sendiri. Nah, dari kelebihan yang pertama ya teman-teman, jadi biasanya ya kontrol itu penuh ya. Kalau di web sendiri ya seperti kita bisa mengelola data pelanggan, walaupun di marketplace itu ada seperti nomor telepon, tapi saya kurang tahu apakah diizinkan atau tidak untuk mengakses data tersebut gitu ya. Ketika kita menghubungi dengan nomor pribadi gitu ya. Karena kan itu ada di dalam marketplace gitu ya. Itu datanya data marketplace bukan data di web teman-teman sendiri gitu. Apakah boleh langsung menghubungi atau tidak? Nah, silakan ditanya ketentuan kebijakan dari marketplace. Mungkin kalau hanya menghubungi bisa, tapi boleh atau tidaknya gitu ya. Nah, kalau di web sendiri ya itu teman-teman bisa mendapatkan email, telepon, riwayat pembelian, dan seterusnya ya. Jadi tidak bergantung dengan platform. Nah, kalau marketplace ya salah satu kelebihannya ya itu pasti ketika teman-teman jualan itu sudah pasti mungkin lebih dipercaya gitu ya. Tetapi solusi ini bukan untuk teman-teman yang apa ya yang apa ya namanya yang baru jualan gitu ya. Solusi ini sih teman-teman yang mungkin cukup memiliki branding cukup tinggi
kemudian belum punya web. Jadi dari sosial medianya diarahkan ke website gitu. Nah, memang kalau di marketplace itu biasanya untuk pembeli baru itu lebih dipercaya teman-teman ya. Karena kan dari marketplace sendiri ada garansi seperti refund dan lain-lainnya yang dijamin oleh marketplace itu sendiri gitu ya. Nah, dari sisi data tentunya marketplace ada, tapi boleh atau tidaknya di-download ya seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, lalu kekurangan lainnya adalah kalau menggunakan web sendiri itu ya kita harus mempunyai domain dan hosting ya. Kemudian kita perlu waktu untuk membangun kepercayaan ya. Memang ini benar teman-teman ya. Tetapi sekali lagi solusi ini bukan untuk teman-teman yang bikin dari nol gitu ya. Artinya bukan yang akan baru mulai jualan, tetapi sudah mulai jualan dan ingin beralih secara perlahan dari marketplace ke website sendiri gitu ya. Jadi tinggal dipromokan di sosial medianya atau mungkin yang sudah punya budget untuk mengiklan ya diarahkan aja dari iklan ke website teman-teman supaya mereka tahu gitu ya. Nah, kemudian ada biaya ya lainnya. Oh ya, kalau di marketplace itu kekurangannya ya. Oh, ini kelebihannya ya, ini kekurangan. Nah, kalau untuk marketplace itu memang ada komisi ya seperti yang saya jelaskan tadi atau mungkin biaya gitu ya. Kemudian data pelanggan itu biasanya seingat saya sih dibatasi ya, walaupun ada tapi kayaknya sih nggak boleh ya kalau teman-teman menghubungi lain. Tergantung dengan platform ya, karena mungkin berbeda-beda untuk pengaturannya gitu, ataupun peraturannya ya maksudnya ya. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan biaya. Biaya di awal ya, teman-teman harus punya domain, hosting, dan pengembangan website serta pemasaran. Ya, memang ini ya teman-teman. Tapi pemasaran ini bisa diabaikan kalau teman-teman sudah punya sosial media yang cukup besar gitu ya. Jadi dialihkan ke web. Tapi kalau belum ya memang ini harus dikembangkan ya karena web ini bukan solusi instan gitu ya. Mungkin bisa pakai iklan ads, Google Ads dan seterusnya atau menggunakan SEO ya walaupun mungkin cukup lama gitu ya. Oh ya, saya akan sedikit cerita teman-teman bahwa ada sih teman saya itu dia bukan teman sih ya, kliennya dia bikin web ke saya itu dia ngiklan di Instagram teman-teman. Kalau nggak salah dia jualan kayak produk apa ya, tas kalau nggak salah sih. Itu waktu itu ya teman-teman. Dia jualan sih biasanya kalau ngiklan itu kalau di hari lebaran teman-teman puasa itu bisa 50-100 order per hari. Cukup tinggi gitu ya. Orderannya ya. Nah, dengan biaya nggak ada biaya lagi karena ya langsung ke web sendiri gitu ya. Nah, ini ya kekurangannya ya. Nah, nanti saya akan jelaskan ya kekurangan ini sebenarnya ini nggak terlalu mahal juga sih teman-teman ya menurut saya ya. Kemudian untuk marketplace ya kelebihannya dia biayanya rendah ya. Ya mungkin bisa dihitung rendah ya karena hanya puluhan ribu tapi kan per transaksi ya dan ada ya ini kekurangan berikutnya adalah ada biaya komisi, biaya transaksi dan lainnya. Kalau daftarnya kan gratis ya teman-temannya. Tapi ya ini ada biaya-biaya seterusnya setiap transaksi gitu ya. Branding akan lebih kuat untuk jangka panjang ya karena teman-teman punya branding yang kuat sendiri gitu ya. Jadi brandingnya teman-teman bisa kelola sendiri mau diapakan gitu ya. Kalau di dalam marketplace ya berarti brand marketplace-nya ya yang dipromokan ya, bukan brand teman-teman. Lalu jangkauannya, nah ini tergantung dengan pemasaran ya. Kalau untuk website ya, sekali lagi tergantung dengan biaya iklan yang teman-teman keluarkan. Lalu kalau punya sosial media yaitu akan lebih bagus gitu ya, tinggal dipromokan di sosial medianya. Lalu akses ke banyak pengguna. Ya, jelas. Kalau di marketplace itu kan sudah ribuan atau mungkin jutaan orang yang mengakses ya. Tetapi kan teman-teman di situ persaingannya juga ketat ya, teman-teman. Apalagi kalau teman-teman toko baru gitu ya. Ya udah pasti kalau teman-teman nggak ngikut iklan atau lainnya ya sama aja gitu ya. Akan kalah gitu ya. Apalagi kalau harga teman-teman mungkin karena ya jeleknya di marketplace kadang itu banting-bantingan harga teman-teman yang saya lihat ya. Bahkan mungkin untuk keuntungan 2000 itu juga bisa diambil sih ya. Nah, jangka panjang ya teman-teman.
keuntungannya ya, jangka panjang marginnya itu lebih tinggi. Ya jelas ya teman-teman. Karena udah nggak ada biaya lain-lain lagi. Setiap transaksi itu udah nggak ada kayak biaya administrasi atau biaya potongan lainnya gitu ya. Itu jelas ya. Kemudian nanti teman-teman bisa integrasikan ya misalnya ke WhatsApp. Itu berbayar sih ya kalau WhatsApp. Nanti saya jelaskan. Tapi ini opsional ya. Jadi ke WhatsApp jadi semua data ya. Misalnya data mereka yang daftar atau data mereka yang melakukan pembelian itu ditampung ke dalam WA dan suatu saat teman-teman bisa blast untuk melakukan promo gitu ya. Kalau di marketplace itu kayaknya sih nggak ada ya. Nah, tetapi biasanya penjualan di marketplace akan lebih cepat ya. Tetapi juga bergantung dengan iklan ya. Sekali lagi sih iklan dan mungkin harga produk teman-teman di dalam marketplace. Itu ya, teman-teman ya. Jadi ya itu adalah plus minusnya ya menggunakan marketplace ataupun website sendiri. Jadi kalau di marketplace mungkin ya lebih mudah ya teman-teman tinggal daftar. Tetapi nanti ada biaya administrasi, biaya apa ya? Biaya perpesanan, lalu biaya lainnya ya. Kalau teman-teman mengikuti gratis ongkir dan seterusnya, itu ada. Nah, kalau di website yang pertama teman-teman harus ada domain hosting sendiri. Kemudian nanti ada apa namanya? Ada mungkin teman-teman harus menyediakan waktu untuk mempelajarinya gitu ya. Walaupun mungkin ya tidak menurut saya sih nggak sulit-sulit juga ya, teman-teman ya. Karena kita bisa menggunakan WordPress. Gitu sih ya. Nah, sekarang terserah teman-teman ya akan tetap berada di dalam marketplace atau beralih secara pelan-pelan ke website sendiri gitu ya. Nah, di sini sih ada beberapa teman yang sudah beralih ya. Mereka coba bikin web sendiri, di mana mungkin secara perlahan ya akan beralih ke web sendiri gitu. Oke, saya ada satu produk ya teman-teman. Ini adalah toko online, jadi ini contoh aja ya. Nanti kalau teman-teman ingin mendapatkan toko online seperti ini ya, ya nanti cek aja di deskripsi video untuk demo dan seterusnya ya. Nah ini seperti ini. Jadi cukup responsif ya teman-teman. Nah, di mana ini dibangun menggunakan WordPress ya. Kemudian eh, di sini untuk alur checkoutnya itu tinggal diklik aja. Nah seperti ini ya. Lalu di dalam detail produknya itu kita bisa langsung check out di dalam sistem web atau tetap belanja menggunakan platform ya. Kalau teman-teman belanja di Shopee berarti nanti akan diarahkan ke produk Shopee teman-teman. Tinggal dimasukkan aja linknya. Jadi ini adalah sebuah opsional, teman-teman bisa beralih ke marketplace dari marketplace ke web sendiri, tetapi tidak memaksa pelanggan harus beli di website. Kalau mereka lebih nyaman di marketplace, ya teman-teman sediakan aja linknya. Nah ini ya, ini adalah demonya. Nanti teman-teman cek aja sendiri. Nah nanti eh kalau teman-teman mau dapatkan template kit ini ya untuk WordPress itu cek aja di video. Itu harganya 189.000, tapi untuk promo selama Agustus ini ya beberapa hari ke depan itu teman-teman masukkan aja nanti di sini ada kupon ya. Gunakan aja namanya Agustus 2026 kalau nggak salah. Nah ini harganya jadi 100.000 ini ya. Ini kalau teman-teman sudah punya hosting domain sendiri, nanti tinggal diimport aja dan dipelajari. Tapi kalau teman-teman mau siap pakai, bisa pakai ini ya. Itu tambah 1.100.000, nanti saya sudah settingkan untuk email dan lainnya ya. Tetapi kalau teman-teman ingin benar-benar full dari awal dan maintenance 1 tahun, itu bisa menggunakan jasa web toko online. Itu harganya 3.750.000. Ini nanti bisa custom design. Jadi desainnya nggak sesuai dengan, jadi nanti bisa request desain. Dan teman-teman akan mendapatkan potongan harga ya sebesar 1 juta. Nanti di sini ya, itu masukkan web 2026. Itu berlaku untuk 5 pembeli saja ya. Dan selama bulan Agustus aja gitu. Nah, kemudian
ini nanti sudah terima bersih ya, teman-teman bisa mendapatkan WhatsApp Gateway dan seterusnya. Jadi, saya akan bahas lagi teman-teman, kalau teman-teman ingin bikin web sendiri ya, dengan template yang saya gunakan ya, yang 100 ribuan tadi, teman-teman harus sediakan beberapa, misalnya di sini adalah hosting domain, katakan menggunakan Hostinger. Jadi saya akan sebutkan langsung untuk harganya ya. Harganya itu katakan di 550 ribu deh, itu sudah dengan domain.com ya, itu untuk 1 tahun pertama ya. 550 atau 600 deh ya, 600. Nanti teman-teman ambil aja di harga. Nah ini, ambil aja yang paket ini paling tidak ya, minimal, atau di atasnya boleh. Nah ini pilih. Ya, intinya sih tinggal dipilih aja ya teman-teman. Nah di sini, oke, cari nama domainnya. Nah ini harganya, ini kita 1 tahun aja. Itu harganya 500 nih ya, 531 ribu. Ya, kemudian dengan template tadi 100 ribu, berarti 600, 700 ribu ya. Dengan 700 ribu nanti teman-teman sudah bisa bikin web. Atau kalau mau diintegrasikan ke sistem lainnya, misalnya menggunakan marketing, jadi ini untuk menangkap database email, itu bisa ya. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat ingin promo dengan mengblast email, tapi menurut saya email sih sekarang udah nggak terlalu relevan teman-teman ya. Karena cukup sedikit orang yang membuka email ya, sehingga ini mungkin bisa diabaikan aja. Nah, teman-teman bisa menggunakan WA, itu harganya 799 per tahun. Atau nanti bisa hubungi saya untuk mendapatkan diskon lebih tinggi ya. Nanti semua tool saya sertakan di bawah deh linknya ya, kalau teman-teman mau langsung coba. Itu per 1 tahun atau per 6 bulan gitu ya. Tetapi kalau ini teman-teman nggak mau juga, tidak masalah gitu ya. Jadi bisa manual follow up-nya ya. Nanti bisa di WA manual ketika user sudah melakukan pembelian. Nah, berikutnya menggunakan payment gateway. Ini juga kalau mau ya, ini gratis teman-teman, tetapi ada biaya per transaksinya. Nah, ini kalau mau ya. Kalau enggak, teman-teman bisa langsung transfer ke rekening manual gitu ya. Nanti saya sertakan deh untuk apa ya, untuk semua list list budget, list biaya dan opsional ini ya jika diinginkan gitu. Nah, kemudian menggunakan sistem pengiriman ya. Itu untuk mengecek apa ya, kira-kira perkiraan harga ongkos kirim. Itu bisa menggunakan Raja Ongkir, saat ini ada opsi gratis ya. Tetapi misalnya kalau ingin yang berbayar bisa aja ambil yang lebih murah. Ini 199 ribu per 1 tahunnya. Jadi ini sih kalau saya sarankan ini wajib ya, karena nanti akan menghitung perkiraan ongkos kirim ya. Jadi biar teman-teman nggak boncos gitu ya. Jangan sampai menyertakan ongkos kirim gratis gitu ya di websitenya. Nah ini. Oke, jadi ini opsionalnya ya. Nanti mungkin untuk pembahasan lebih detail mengenai toko online yang ini ya, demo dan seterusnya akan saya jelaskan di video berikutnya. Jadi di video ini seperti itu aja teman-teman ya. Jadi pembahasan mengenai apa ya, marketplace, penghitungan website sendiri dan marketplace itu seperti apa, plus minusnya ya, lalu solusi yang mungkin bisa dijalankan gitu ya. Memang ini akan besar ya, besar di awal teman-teman ketika menggunakan web sendiri. Tetapi perlahan seharusnya sih mungkin kalau 1 juta, 2 juta per tahun untuk biaya langganan ke depannya itu bisa ya teman-teman. Dan tentunya itu adalah jangka panjang gitu ya. Tapi kalau teman-teman sudah punya sosial media, sekali lagi ya tinggal langsung diarahkan ke sosial media teman-teman. Jadi teman-teman bisa memberikan promo yang lebih besar mungkin melalui web gitu ya. Sehingga perlahan akan menaikkan website teman-teman. Nah itu aja solusi untuk kali ini, dan nanti untuk pembahasan detailnya mengenai produk ini saya akan jelaskan di video berikutnya ya teman-teman. Ya, terima kasih.